Dengan personal branding yang tepat, kita dapat menjual tanpa harus bertatap muka secara langsung. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi manfaatnya personal branding ini? Yang pertama, kita lebih mudah dikenali, dan yang kedua, itu sebagai intangible asset kita, aset tidak terlihat kita, dan yang ketiga adalah meyakinkan orang lain. Jadi personal branding itu ya mempercepat pergerakan kita dalam bisnis terutama ya, atau dalam dunia profesional. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, lebih mudah dikenali. Ini berarti adalah yang menarik yang akan dilirik terlebih dahulu. Kita itu sedang berusaha mencari perhatian dari orang yang membutuhkan apa yang dapat kita lakukan untuk mereka. Kalau kita tampil sama seperti yang pada umumnya, ya orang nggak akan ngelihat kita, orang akan susah untuk mengenali siapa kitanya. Bayangin kalau kita lagi berkumpul sama orang yang dengan baju abu-abu semua, ya kita orang bisa tahu kita tapi hanya beberapa aja. Kalau kita mau lebih mudah ditemukan, lebih mudah dikenali, ya kita mungkin pakai baju yang warnanya hitam, itu akan jauh lebih mudah dikenali daripada orang yang lain. Nah, misalkan nih ada orang yang pakai baju punk kayak gini ya, style punk kayak gini. Nah, dibandingkan dengan orang yang setelan jazz, kira-kira mana yang akan orang lebih percaya kalau dia sedang menjual sebuah properti atau apartemen? Tentu yang orang dengan penampilan jazz. Nah, ini relevan sekali dengan apa yang kita jual atau bidang keilmuan kita. Jadi, selain kita harus tampil secara relevan dengan apa yang kita jual, kita juga harus menyesuaikan. Kita ingin dikenali sebagai siapanya. Tapi yang paling utama ini, manfaatnya dari personal branding ini adalah kita lebih mudah dikenali bahkan oleh orang yang belum kenal kita, belum pernah ngobrol sama kita, hanya dari matanya saja, hanya dari yang dia lihat saja, orang sudah bisa tertarik dengan kita. Yang kedua, intangible asset. Sebagai intangible asset, nah, nilai diri setiap orang itu berbeda. Mungkin kita sama-sama seorang dokter anak ya, tapi salah satu dokter anak dia punya channel YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, semuanya aktif semua. Nah, sedangkan satunya lagi dokter anak biasa aja ya, praktek biasa aja. Kira-kira mana yang akan lebih menarik perhatian orang? Tentu dokter yang dengan punya banyak follower di akun sosial medianya dia. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran, bahwa orang itu ya harus mengumpulkan selain uang, yaitu tadi aset yang tidak terlihat ini tadi. Follower itu nggak terlihat ya, cuma angka aja, tapi ketika itu aktif dan fanatik, itu akan jadi nilai plus untuk diri kita, apapun profesi kita. Nggak harus dokter sih, pebisnis juga sama, penjual juga sama, bahkan penjual pentol di jalan, ketika dia punya sosial media, dia dikenal banyak orang, otomatis jualannya akan jauh lebih laris daripada orang yang jualan pentol biasa aja, yang konvensional. Tentu kalau jualan makanan, cita rasa yang enak itu adalah wajib, bukan nilai tambah tapi wajib, kayak gitu ya. Jadi ini ketika kita menggunakan personal branding kita dengan tepat, nilai diri kita akan naik dan itu akan jadi aset masa depan kita. Meskipun kita sudah tua, meskipun kita sudah berjalannya waktu, kita makin berumur, tetap yang ada di video, yang ada di sosial media akan tetap seperti itu, tersimpan rapi sebagai aset kita di masa depan. Yang ketiga, manfaat dari personal branding adalah meyakinkan orang lain. Misalnya nih, kita punya kemampuan untuk teknologi pangan, rekayasa pangan, misalnya seperti itu. Tapi kita selama ini menghabiskan waktu hanya di dalam laboratorium tempat kita bekerja saja. Kita kalau seperti itu, kecuali dengan kontrak ya, kalau kita memang dikontrak khusus, eksklusif, nggak boleh mempublikasikan kegiatan kita, ya sudah. Tapi pastikan itu cukup untuk kebutuhan kita dan aset kita di masa depan. Tapi kalau nggak ada kontrak seperti itu, sebagai seorang profesional, kita juga harus
membentuk personal branding kita bahwa kita adalah ahli teknologi pangan, ahli rekayasa pangan misalnya seperti itu. Karena kenapa? Orang tuh menilai dari apa yang terlihat. Oke lah, kita nggak munafik ya. Selama ini kita diajarkan untuk jangan menilai orang dari apa yang kita lihat saja. Benar, kalau gitu kita dalam posisi orang yang melihat orang lain. Tapi kenyataannya di publik, di pasar, orang itu selalu menilai apa yang terlihat. Jadi kita harus menampilkan yang terbaik di depan mereka, di depan market potensial kita. Ya, Bapak Ibu bisa, misalkan tadi karena ahli rekayasa pangan atau teknologi pangan, ya sesekali kita tunjukkan kegiatan kita di laboratorium pribadi kita di rumah, misalnya seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu mungkin jago masak, kasih lihat bagaimana proses membuat bumbu rahasia. Itu kita ngasih lihat prosesnya kan, bukan takaran-takarannya. Hal itu sudah dapat mempengaruhi publik agar mereka lebih yakin sama apa yang kita jual, sama kemampuan kita. Jadi ini salah satu cara untuk meyakinkan orang lain dengan personal branding yang tepat. Nah, kesimpulannya, stop mengejar uang. Datangkan uang lebih cepat dalam jumlah yang lebih banyak. Caranya gimana? Dengan personal branding yang tepat. Sekian, saya Chandra dari @creator.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.